Selamat pagi rekan-rekan. Pada pagi hari ini kita akan mencoba mereview alur kerja. Jadi alur kerja ini skema library yang mempercepat pembuatan aplikasi berbasis workflow. Dengan menggunakan alur kerja, proses pembuatan aplikasi yang manual, coding satu demi satu, line of code menjadi semi otomatis. Fitur-fitur umum dan generik sudah tersedia, fungsi abstraknya yang tinggal di-extend dan juga tersedia tools untuk menghasilkan code. Developer kemudian melanjutkan untuk melakukan customisasi terhadap fitur-fitur yang lebih spesifik. Ya. Jadi kira-kira seperti itu gambar umumnya. Kita langsung saja ya, untuk mencobanya. Nah, di sini sudah ada petunjuk untuk setup project-nya. Yang pertama kita harus clone starter BE-nya dulu. Nah, kita bisa coba, kita lihat di sini ya. Ini starter BE-nya. Kemudian kita clone. Nah, misalkan kita buat ya, kita clone di sini. Setelah kita clone, kita clone lagi library-nya ya. Library-nya itu ada di sini. Nah, tapi kita kasih namanya adalah foldernya ada namanya alur kerja. Jadi cd di sini ya. Kemudian kita di clone. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa seperti ini struktur foldernya. Nah, kita bisa sesuaikan dengan nama projectnya. Jadi misalkan kita sekarang mau buat sebuah project namanya Reimbus, maka kita bisa buat seperti ini. Kemudian kita buka project ini di IntelliJ ya. Jadi namanya adalah demo. Nah, kita buka pom.xml-nya. Jadi ini ada starter BE, alur kerja, Reimbus, kemudian ini ada pom.xml-nya. Kita open. Kita tunggu sampai dependencies-nya itu indexing-nya selesai. Oke. Nah, setelah selesai mungkin kita masih perlu melakukan penyesuaian ya. Jadi kita buka lagi pom.xml-nya. Nah, di sini kita sesuaikan ya. Jadi ini di bagian modul ini alur kerja, kemudian tadi ini demo. Nah, sedangkan kita rename menjadi Reimbus ya. Kita ganti sesuai dengan nama projectnya. Alur kerja Reimbus seperti itu.
Nah, kemudian kita refresh projectnya. Jadi strukturnya itu seperti ini, rekan-rekan. Kita lihat di sini, ya ini kita ganti. Ini kita ganti nama projectnya adalah Reimbus. Ya, di sini kita sudah ada library-nya, kemudian ini juga ada dependensinya terhadap ini. Kita refresh projectnya. Oke, setelah ini selesai, kita akan punya struktur kode seperti ini. Nah, ini ada beberapa contoh existing ya. Tapi kita nggak akan gunakan. Jadi harusnya setelah kita setelah kita clone, kita setting, ini harusnya langsung jalan. Oh, sebentar. Ya. Ini kita bisa jalankan. Jadi by default ini ada beberapa contoh kode, tapi nanti ini tinggal dihapus ya. Jadi kalau kita mau buat project baru, setelah kita clone, kita buat repository baru, nah, itu bisa kita hapus. Nah, ini langsung jalan karena by default kita menggunakan database H2. Nah, ini bisa kita lihat, ini 7878. Kalau rekan-rekan nggak mau 7878, bisa dimodifikasi di sini ya, di application properties-nya. Nah, kita udah bisa coba. Tadi itu ada beberapa yang sudah ada ya. Nah, ini kita set ke 7878, maka ini sudah ada beberapa contoh yang sudah langsung jalan seperti itu ya, jadi ini misalkan kita buat Wisnu, create-nya jalan, listnya awalnya kosong, jadinya berisi. Oke. Nah, selanjutnya kita ingin membuat aplikasi Reimbus ya. Jadi kita akan membuat aplikasi Reimbus. Kemudian kita buat ceritanya Reimbus itu tentu punya CRUD database karyawan. Ya, seperti itu kan. Nah, untuk membuat CRUD database karyawannya, kita clone ya. Di sini sudah ada initializer-nya. Jadi ini untuk mempercepat initializer. Kemudian ini kita clone lagi ya, di folder yang sama kita git clone initializer. Nah, dengan initializer ini kita bisa mempercepat ya untuk membuat. Tadi misalkan kita ingin membuat database karyawan, maka kita masuk ke ZD initializer-nya, kita cukup jalankan java minjal initializer, kita membuat code, kita projectnya itu ada di Reimbus,
Lalu nama entity-nya adalah employee. Yes. Nah, ini otomatis akan dihasilkan code employee di sini. Dia akan membuat employee-nya, controller-nya, DTO-nya semua sudah ada. Nah, by default ada name, kita bisa tambahkan ya atributnya. Misalkan employee itu punya alamat. Misalkan employee itu punya bolehan Ismail. Kalau dia laki-laki atau dia tuh perempuan. Misalkan employee itu punya lagi alamat education gitu ya. Nah, kita tambahkan di entity-nya. Lalu kita tambahkan juga di DTO-nya. Oke. Kita stop. Otomatis kita sudah punya code employee. Ya, di 88 kita lihat ya. Jadi kita bisa cek di database-nya. Cek database-nya ada di H2 console ya. Nah, ini JDBC H2 Lava Vault Connect. Nah, dia akan membuatkan database namanya employee. Nah, ini masih kosong. Kemudian kita bisa coba di Postman-nya. Nah, ini kan tipenya code ya. Kita bisa copy dari yang sudah ada. Duplicate. Kita ganti ya, ini adalah employee. Nah, kita tinggal ganti code employee. Tada, kita sudah punya code employee. Kemudian kita mau buat employee-nya, ya kita ubah ke sini ke employee. Nah, di sini di body-nya. Jadi tadi kita punya name, address, email, dan education, maka kita tinggal tambahkan di sini name, kemudian ini address, ya. Misalkan ini Wisnu Manupraba, kemudian ini Sleman, kita lihat email to education, misalkan teknik informatika. Kita coba. Nah, sukses ya. Kemudian di listnya kita lihat. Nah, ini ada di database-nya, kita lihat. Nah, ini masuk ya. Seperti itu. Jadi kita bisa mempercepat pengembangannya. Maaf, ini ada yang ketinggalan ini. Atau satunya tidak ada. Ya. Ya, ini muncul ya. Kita coba lagi. Nah. Ya.
ini berjalan. Ini sudah ada detailnya juga. ID-nya kita sesuaikan ya. Jadi misalkan ID-nya itu ini yang mau kita lihat. Kita mau get detail. Sorry, ini belum kita ganti. Ini adalah employee. Ini ada. Kemudian update. Ya. Kita update namanya menjadi Dayu Hendra misalkan. Nah, dia berubah. Ya, itu. Jadi kita sudah punya code-nya lengkap. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba membuat Reimbus ya. Jadi Reimbus aplikasinya adalah kita buat modelnya menggunakan Camunda. Kita buat yang sederhana dulu ya. Jadi misalkan Reimbus itu adalah review. Kemudian jika disetujui tidak butuh perbaikan, itu ke sini disetujui di sini. Seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan standar decision ya. Jadi semuanya percabangan itu menggunakan kata decision fix gitu. Nah, kita simpan ya file ini di public demo alur kerja Reimbus src main resource. Nah, di sini ada Reimbus, kita save di sini. Kemudian kita deploy ya aplikasinya. Nah, kita akan bisa lihat ya. Password defaultnya adalah demo-demo. Kita bisa lihat di cockpitnya kita punya Reimbus seperti ini. Nah, ini ada butuh perbaikan, disetujui ya. Jadi ada perubahan. Selanjutnya, untuk menghasilkan kodenya, mempercepat, kita gunakan lagi initializer. Komennya adalah bpmn ya. Kemudian kita bilang ini adalah proses Reimbus. Nah, otomatis ini akan dihasilkan kode Reimbus. Sudah ada semuanya. Sudah ada name. Ya, ini ada contohnya. Kemudian kita controllernya juga udah dibuat, jadinya bpmn Reimbus ya. Nah, kita tinggal jalankan. Nah, jalan, maka kita sudah akan punya bpmn ya. Nah, kita contek ya dari yang sudah ada. Kita duplicate saja. Ya, ini adalah Reimbus. Nah,
kita bisa mulai tadi ya, ini masih kosong, kita BPMN ini reimbus. Nah, jadi rekan-rekan di sini ada variabel dan juga jadi ini paramnya kita bisa set dengan with variable. Kemudian di sini ada request body-nya. Request body ini akan disimpan di database. Jadi ini sesuai dengan definisi entity-nya. Sedangkan variabel yang ada di sini itu akan disimpan di apa namanya di di Camunda-nya. Nah, tadi kita lihat seperti ini ya, ini masih kosong. Ya, masih kosong. Lalu tadi kita bisa lihat juga reimbus ini ada reimbus, itu ada name dan reason. Kemudian variabelnya itu A sama B. Nah, kita bisa modifikasi ini. Variabelnya itu apa. Sementara kita gunakan A dan atau kita tidak gunakan dulu variabelnya ya. Kita tidak gunakan variabel, maka kita nggak usah pakai variabelnya kosong. Kemudian kita tuliskan, misalkan di sini adalah Wisnu, reasonnya pengobatan. Ya. Kita send. Ya. Sorry. Ininya kita sesuaikan dulu ya. Ini masih live process. Tadi nama BPMN-nya itu adalah reimbus harusnya. Oke, ini kita ganti jadi reimbus. Nah, mungkin sekalian ya kita ganti variabelnya itu ya masih A dan B. Kita deploy kembali. Nah, ini udah jadi. Kita bisa lihat di cockpitnya ya. Nah, ini ada review. Kita nggak ada variabelnya. Tapi kalau kita masukkan variabelnya gitu ya. Seperti ini misalkan. Maka di cockpitnya bisa kita lihat. Ini ada 2. Nah, ini ada variabelnya. Kemudian di review, kita bisa bikin decision. Kita coba. Di Postman-nya sudah tersedia. Ini adalah sesuai dengan ini ya. Jadi ini review, di sini adalah fix. Maka kita bisa buat 2. Ini adalah review. Nah, kita bisa melihat apa saja yang ada di review. Reimbus review. Nah, di sini ada 2, Wisnu pengobatan, Bayu pengobatan. Untuk yang di fix request-nya ini tadi fix ya, nama task definition key-nya. Nah, ini masih kosong. Nah, kita lihat kembali di sini, ini ada 2, kemudian kita bisa submit reimbus review ya. Nah, kita putuskan decision-nya itu apa. Nah, di sini tadi ada 2 decision ya.
Kalau nggak fix, dia selesai. Nah, kita misalkan ini fix, kita minta dia diperbaiki, kita send. Oh sorry, apa ini? Oh wait. Ini ada log masih belum jalan. Kita perbaiki dulu. Ya ini tadi nggak ada bodinya ya, karena cuma decision saja. Request body is missing. Kita buat kosong saja ya. Nah, sukses. Kita lihat. Nah, ini masuk ke perbaikan. Kita bisa cek lagi di Postman-nya untuk list review-nya. Tadi ada 2, sekarang sisa 1. Di fix request-nya tadi ada 1 ya. Nah, misalkan kita submit approval, kita maunya ini oke. Maka kita lihat kembali di prosesor imbusnya ini sekarang sisa 1 ya. Kemudian kita bisa submit kembali list fix request-nya, itu ada 1, kemudian kita submit ya, oke. Sorry. Harusnya sini ya, ini akan masuk ke sini ya. Fix request. Ya masih di sini. Nah, ini kita submit fix imbus fix. Nah, kita submit. Ini akan pindah ke ini kosong, pindah lagi ke review. Kemudian sekarang kalau kita submit, nah, semuanya sudah kosong. Nah, ini untuk melihat semua data yang sudah dimasukkan. Oke, mungkin itu sekilas demo tentang alur kerja. Jadi harapannya kita bisa lebih cepat ya untuk membuat membuat aplikasinya. Demikian, semoga tertarik dan kita kembangkan bersama-sama.